Optik Sadang di Purwakarta. Pak Haidar, Insya Allah ini usahanya sudah dari tahun berapa nih Pak? Sudah hampir 17 tahun ya, tahun 2002. Sekitar 15 tahunan lah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang mata itu perlu dijaga. Saya walaupun hobi baca, depan laptop terus, udah lama. Dengan buku itu saya jaga sekali. Saya nggak mau baca sambil ini tidur gitu kan. Bahkan saya sering lihat anak saya atau dia kadang pegang HP atau anak saya sambil tiduran misalnya, sampai baca buku sambil tiduran. Itu bangun. Mata itu. Nanti kalian mata itu apa parah ya? Memang anak-anak saya termasuk istri juga ya semua pakai kacamata. Nah, baru kali ini kan saya alhamdulillah ketemu dengan Pak Haidar ini. Kemudian diperiksa mata di sini. Kira-kira kiat-kiat apa untuk yang matanya masih normal ataupun yang sudah matanya sudah bermasalah? Ikhtiar bagaimana supaya mata kita tetap terjaga, jangan sampai Allah cabut nikmat ini. Betul. Gitu. Bagaimana kita manfaatkan ini ya. Kalau dari sisi dalil nanti kapan-kapan kita bahas, tapi dari sisi Pak Haidar sendiri gimana? Jadi pertama kali kalau kita butuh kacamata itu, yang pertama kali kita jaga kesehatan kita dulu, Ustaz. Yang pertama kali kesehatan diri berarti? Ya, kesehatan diri. Jadi setiap pagi harus makan buah-buahan. Terus yang kedua, setiap kita mau periksa itu, kita harus tidur kita juga cukup. Nah, yang ketiganya adalah datanglah ke tempat optik yang berizin. Berizin itu artinya yang seperti kalau di apoteker ada apotekernya. Kalau di optik ini adalah ada optometrisnya. Kebetulan saya, istri saya, dan karyawan juga ada yang optometris. Ya memang ahli di situ ya? Betul, dibilang di situ. Nah, setelah itu baru kita periksa ada okulus. Ini mengetahui kadar air mata. Dan okulus ini adanya di rumah sakit. Dan di optik di Indonesia baru dua. Aja. Iya, baru ada dua lah. Masya Allah, Masya Baru ada dua? Baru ada dua. Namanya Oculus. Oculus ya. Yang ini TS310 ini juga yang paling canggih. Ini kita punya dua mersen. Kenapa? Karena kebutuhan dari customer kita tinggi juga. Terus ada ruang periksanya juga. Jadi ini lebih canggih. Jadi tidak perlu pakai layar dan sebagainya. Kalau untuk kita membaca atau kita melihat, itu pasti kita harus jaga ada jaraknya. Kalau misal kita anak-anak tadi yang disampaikan Ustadz tadi, kalau misal sambil tiduran memang tidak boleh, bahaya. Jadi kita memang harus cahaya terang. Cahaya terang. Cahaya terang. Jaraknya juga. Jarak bacanya juga ada. Posisinya juga Pak Haidar ya. Tidak boleh tiduran dan sebagainya. Itu pengaruh di mata itu. Jelas. Berarti apalagi zaman sekarang kan anak-anak banyak yang main HP. Nah itu juga kontrol orang tua harus dijaga benar. Kontrol orang tua juga benar. Harus jaga benar. Karena kalau anak kita mau kita lepas ya berarti nanti resikonya adalah minusnya bisa ada kelainan yang lebih tinggi, bahaya seperti itu. Tapi kadang juga karena keturunannya Pak Haidar ya? Bisa? Semua keturunan. Iya, karena orang tuanya kalau istri saya itu memang ada di matanya ada ini, bisa turun ke anak juga? Betul, jadi mau penyakit jantung, diabetes, minus itu semua juga hampir sama, semua keturunan. Kalau keturunan kita baik, ya pasti baik. Iya, berarti kembali ke cari jodoh, Pak. Cari jodoh. Cari jodoh. Iya, jodoh. Nah, terus terakhir Pak Haidar. Pak Haidar ini kacamatanya ini gaul sekali, Pak. Ya. Ini sebenarnya kalau zaman dulu orang pakai kacamata, fungsi kacamata aja. Fungsinya aja. Ya, oke. Pak Haidar ini kenapa kayak gini? Fashion. Jadi ada larinya ada dua. Satu adalah penglihatan, yang kedua adalah fashion. Kalau misal kita mau dihormati orang, berarti adalah kita menghormati diri kita dulu. Jadi ibaratnya gini Pak Haidar. Jadi kayak pembicara ya kayak saya gitu ya. Masuk itu orang nilai dulu jelas, ya. Harus, betul ya? Itu ya. Nah, itu Pak Haidar kemarin ngajar saya kayak gitu. Pasti Ustaz masuk nilai penampilan. Oh iya betul, penampilan Pak. Penampilan utama. Penampilan. Jadi kalau dia lihat kacamatanya sudah ini dan setiap customer pada prinsipnya saya juga sama. Setiap saya beli apapun, saya pasti tanya dengan petugasnya. Mana yang paling cocok buat saya? Nah, itu berarti adalah kita juga sama. Yang tadi betul petugas, ya, mana yang cocok dengan saya? Bukan hanya fungsinya, minus, terus silinder, bukan hanya itu. Sekarang kacamata itu udah fashion, jadi bisa untuk laki perempuan juga sudah nggak ada masalah. Maksudnya laki-laki dan perempuan hampir sama ya? Hampir sama. Gitu. Yang penting kita tampil berani. Soalnya yang ini mohon maaf Pak Haidar, ini kacamata bulat ini cewek sebenarnya Pak Haidar, nggak tepat. Putih ini kenapa saya suka putih? Karena putih kan cerah. cerah. Ya, cerah itu kalau misal wajah kita hitam,
juga masih kelihatan lebih Iya, jadi kuning wajah lagi. hitam tambah hitam lagi ya. Aduh, dapat itu ya. Harus kelihatan Iya, muda semua. harus kan? kelihatan Ya, muda juga ya. ya. Masya Allah. Jadi kesimpulannya itu, pakai kacamata tidak hanya fungsi saja, Fungsi aja ya. tapi style juga. Style, betul. Oke, ya itu. Dan tidak masalah untuk ini karena ya orang butuh juga berpenampilan dan kalau dia mampu untuk itu ya tidak masalah bagi dia gitu ya. Jadi bukan disebut boros enggak, ya sesuai dengan kemampuan tentunya. Gitu ya. Oke. Bisa datang ke Optik Sadang bagian dekat sini. Mantap. Ya. Yes. Sip. Nanti mau les nggak?